Kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada huruf yang 14 di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Di sini ma dengan wa dibaca panjang, masing-masing dibaca 2 harokat. Ma kita panjangkan 2 harokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian bagi yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa pergi umroh dan haji beribadah ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 255 atau biasa disebut dengan ayat kursi. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 255 ini. Karena sebelumnya pada surah Al-Baqarah ayat 255 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya itu bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya yang berkeinginan untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim.
Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal yang harus Bapak dan Ibu saudara semuanya ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan tajwidnya, Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dengan mudah dapat memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, ya, huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Yang pertama. Yang kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Pertama, wasi'akur. Nah, di sini ada huruf ro sukun. Ini huruf ro, tanda sukunnya itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati oleh sebagian guru ngaji biasanya. Mungkin dulu kalau saudara pernah belajar, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ya itu maksudnya itu huruf sukun, itu sama saja itu. Supaya tidak bingung. Jadi di sini kalau ada huruf ro sukun, ada ini huruf ro, ini ada tanda sukun. Sebelum ro sukun ini ada tanda baca dhammah, ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Ada huruf ro, ada tanda sukun. Sebelum ro sukun ini ada harokat dhammah nih. Maka huruf ro sukunnya ini dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingganya pangkal lidah kita itu ya naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Wasi'a kur, ditebalkan huruf ro-nya. Kursiyuhus, siyuhus. Selanjutnya di sini ada huruf ya bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas, atau seperti huruf W. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya bertasydid, kita perhatikan sebelum huruf ya ini tadi ada tanda baca apa, ada harokat apa. Kalau ada harokat kasrah atau fathah atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya ini dinaber. Ini huruf ya, ini bertasydid ya nih, tanda tasydidnya nih. Sebelumnya nih ada harokat kasrah nih. Baris satu ke bawah ini disebut dengan harokat kasrah atau tanda baca kasrah. Ada huruf ya bertasydid, sebelumnya ini ada harokat kasrah. Nah, maka huruf ya bertasydidnya dinaber. Naber itu penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu dia sedikit lebih tinggi itu dibanding dengan huruf-huruf di sampingnya, ditekan. Siyuhus, siyuhus, sampai itu. Kalau di Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa nah, seperti itu. Ditekan seperti itu, dihentak. Siyuhus, siyuhus, sampai gitu. Siyuhus, nah, ditekan. Siyuhus sama begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Setelahnya huruf sin. Kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada huruf yang 14 di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini huruf alif lam berjumpa dengan huruf sin. Nah, coba kita perhatikan tuh di samping. Huruf sin ini termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam yang berjumpa dengan huruf sin dan huruf sin ini merupakan huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Maka cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu langsung masuk ke huruf yang setelahnya. Jadi dari hu langsung masuk ke huruf sin ini. Nah, makanya kalau nanti ada yang mengatakan ini alif lam syamsiyah, ini idgham syamsiyah, nah itu maksudnya itu sama saja. Wasi'a kursiyyuhus samawa. Di sini ma dengan wa dibaca panjang. Masing-masing dibaca 2 harokat. Ma kita panjangkan 2 harokat, wa kita panjangkan 2 harokat. Dan
kedua-duanya ini namanya adalah mad tabi'i. Sekarang perhatikan di samping. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Itu kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 yang warna biru. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut nih ada tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah itu kan bentuknya dia mereng seperti ini, enggak? Mereng seperti ini, di atas huruf mereng seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, nah, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini mengisyaratkan, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini, ya, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Nah, setelahnya di sini adalah huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah itu bisa juga nih ditulis dalam bentuk seperti ini nih, ha. Tapi kalau ini, misalkan ini nih, kalau ini tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya, menjadi huruf alif. Misalnya seperti ini. Ini huruf alif ya, jangan ini huruf alif bukan huruf hamzah karena dia tidak ada tanda bacanya nih, yang tidak ada harokatnya. Tapi kalau ini nih ada tanda bacanya nih, ada barisnya, nih ada harokatnya. Nah, maka adalah huruf hamzah. Makanya di sini alif lam, nah, setelahnya huruf hamzah. Kita lihat di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah, maka setiap alif lam yang berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ini alif lam, setelahnya huruf hamzah. Huruf hamzah termasuk huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah, sehingga huruf lamnya dibaca izhar. Nah, baca jelas. Kalau syamsiyah tadi huruf lamnya dia tidak dibaca. Ini kalau qamariyah nih dibaca nih ada tanda sukunnya nih. Wal dibaca wal ard. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Wal ard. Kemudian di sini ada huruf ra sukun. Huruf ra sukun yang sebelumnya ada tanda baca fathah nih atau harokat fathah, ada huruf ra sukun sebelumnya nih harokat fathah nih, ya. Maka huruf ra sukunnya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, kalau tadi di awal seperti ini, huruf ra sukun ini sebelumnya tanda baca dhammah. Kalau ini huruf ra sukun sebelumnya nih, nah, tanda baca fathah. Maka huruf ra sukunnya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi kita kalau membaca Al-Qur'an itu kita lihat-lihat, kita perhatikan kalau ada huruf ra sukun sebelumnya harokat dhammah atau huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Ini kita tebalkan sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Wal ard, gitu. Wal ard. Kemudian ini kalau kita berwaqaf ya, memutus bacaan, kita berhenti kita di huruf dad, kita baca wal ard. Jangan dibaca wal ardo, jangan. Huruf dadnya itu kita sukunkan, kita matikan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita berwaqaf di huruf dad. Huruf dad tidak dibaca panjang. Kalau kita berwaqaf di sini maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingganya kita baca wal ard, begitu. Jangan dibaca wal ardo, jangan, tapi dibaca wal ard. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu huruf jim seperti ini. Ini namanya waqaf jaiz. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf jaiz ini, kita sebagai pembaca itu terserah kita, boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Misalnya kita berhenti di sini nih, berwakaf kita di sini, memutus bacaan kita di sini, karena mungkin napasnya tidak sampai, ya juga
silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita mungkin napasnya kita sampai, ingin kita sambung bacanya, ingin kita teruskan bacanya ya, kita wasolkan, kita teruskan, tidak berhenti di sini misalnya, kita teruskan, tidak berwakaf, juga tidak apa-apa gitu. Jadi terserah kita sebagai pembaca mau diwakafkan atau diwasolkan, seperti itu. Kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, wakaf jaiz. Kemudian wala, la dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, yang disambung dengan huruf lam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan sebelum huruf alif ini tadi ada tanda baca apa, ada harokat apa. Kalau ada alif, sebelumnya ada nih tanda baca fathah nih, baris satu ke atas tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la kita baca panjang. Maka rumus 3 yang warna hitam itu ya, secara singkatnya huruf alif itu pasangannya ini, tanda baca fathah ini, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif kalau dia memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Nah, coba kita pakai petunjuk nih. Nah, tuh kita lihat nih, di sini ada alif nih, sebelumnya nih harokat fathah nih ya. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Wala ya u, kemudian u dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad badal. Namun sebelum itu perhatikan rumus mad asli yang di kotak rumus 2. Rumus 2 perhatikan yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Nah, sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah nih, tanda baca dhammah nih. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini karena letaknya persis sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga u dibaca panjang. Maka rumus 2 yang warna hitam itu huruf waw sukun, ya secara singkatnya huruf waw sukun pasangannya ini harokat dhammah ini. Nah, sehingga menyebabkan huruf kalau berposisi tepat sebelum huruf waw sukun memiliki harokat dhammah dia, memiliki tanda baca dhammah dia, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, coba kita pindahkan ini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, nih. Waw sukun, ini pasangannya ini nih. Harokatnya. Nah, jadi kalau ada huruf waw ada tanda sukun, kita lihat sebelum waw sukun itu ada tanda baca apa, ada harokat apa. Kalau dia ada harokat dhammah, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Begitu. Akan tetapi ini namanya mad badal. Nah, karena ini dia huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu kalau dia dipanjangkan karena dia memiliki tanda panjang ya, maka diantaranya namanya adalah mad badal. Panjangnya 2 harokat. Wala yauduhu, hu ini dibaca panjang. Tanda panjangnya ini nih. Nah, tanda baca dhammah terbalik. Jadi tanda baca dhammah itu bentuknya itu kan seperti ini. Ini kan harokat dhammah tuh seperti ini bentuknya, nah, seperti ini. Tapi kalau dia terbalik seperti ini harokat dhammahnya, maka ini menandakan ya, ini mengisyaratkan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda baca dhammah terbalik ya, tanda baca harokat dhammah terbalik. Nah, maka huruf yang memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad silah qasirah. Nah, karena ini ada huruf hadhamir ini. Kemudian dia memiliki tanda panjang nih, mad silah qasirah.
Kalau misalnya di sininya ada huruf hamzah misalnya, baru dia menjadi mad silah tawilah. Karena di sini kan setelahnya tidak ada huruf hamzah, maka ini mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat juga. Wala yauduhu hifdzuhuma, ma dibaca panjang. Masih di rumus 3. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Nah, karena di sini ada alif, di sini ada alif. Sebelum alif nih ada tanda baca fathah, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa huwal. Nah, di sini ada alif lam, setelahnya huruf ain. Kita lihat di samping, huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf ain huruf qamariyah, hukumnya alif lam qamariyah. Nah, tadi di atas sudah detail kami jelaskan. Wa huwal aliyul azim. Nah, ini huruf ya bertasydid, di nabr juga karena sebelumnya bertasydid ini ada harokat kasroh nih. Tadi di atas sudah detail juga kami jelaskan. Kita nabr. Wa huwal aliyul begitu, aliyul azim. Alif lam setelahnya huruf ain. Sama lagi dengan ini nih. Ini alif lam qamariyah. Wa huwal aliyul azim. Zim ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum huruf ya sukun ini ada ini harokat kasroh, tanda baca kasroh, baris 1 ke bawah nih, tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun sebelumnya nih, ada tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang, sehingganya zi dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Karena mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, berubahlah namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kali kita membaca Al-Quran. Maksudnya konsisten itu dalam kita membaca Al-Quran, apabila mad arid li sukun di atas kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semua kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, semua ke bawah kita baca 4. Harus sama begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Jadi ini kalau berhenti di huruf mim kita baca azim. Jangan baca azimu, jangan. Kenapa huruf mim kok disukunkan atau dimatikan? Sama penjelasan dengan yang di atas tadi. Kalau kita berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Berwakaf di huruf mim tak dibaca panjang, makanya hurufnya kita sukunkan. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini, supaya tidak sia-sia, tetap ingat dengan apa yang telah kita pelajari, maka kita harus senantiasa menyempatkan waktu dalam sehari semalam itu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih, sampai jumpa di video belajar mengaji Al-Quran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.